What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Filipina yang berjudul Trophy Wife. Film ini menceritakan tentang mantan pacar yang akhirnya menikah dengan abangnya sendiri, cuy. Nah, di sini karena tinggal serumah dan sering ketemu lagi, akhirnya terjadilah cinta lama bersemi kembali. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kakak beradik di mana sang kakak yang bernama Semi sedang menasihati adiknya yang bernama Chino soal gaya hidupnya yang sering banget bercocok tanam dengan wanita kolingan, cuy. Diketahui hari itu mereka baru saja kehilangan ayah mereka yang meninggal dunia. Scene kemudian beralih dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Leni yang lagi di warnet. Nah, ternyata saat itu Doi lagi video callan cuy dengan seorang bule untuk ngelancarin bahasa Inggrisnya. Lantas gak lama kemudian Leni disamperin sama ibunya yang marah-marah karena Leni lagi jualan malah main ke warnet. Pada keesokan sorenya, Chino dan teman-temannya lagi dalam perjalanan sambil nyetir secara ugal-ugalan. Dia pun dibacotin sama pengendara lain dan hampir terjadi keributan di antara mereka. Lalu pada malam harinya, Chino terpantau lagi nongkrong di bar sama kawan-kawannya. Lantas gak lama kemudian datanglah si Anwar alias anak warnet yaitu si Leni yang juga datang ke sana. Dari kejauhan Chino ngelihat sasaran empuknya nih, dan akhirnya dia pun nyamperin Leni dan ngajakin kenalan. Mereka pun mulai ngobrolin kesibukan masing-masing, dan makin lama obrolan mereka makin seru nih cuy. Di sisi lain diperlihatkan istrinya Semi yang lagi diciduk sama pihak kepolisian Filipina karena menggunakan obat-obatan warung. Dan sepertinya kalau dilihat dari gerak-geriknya yang ngelaporin Sheila adalah si Semi alias suaminya, cuy. Balik kepada Chino, rupanya pria berkepala botak ini sukses membuat wanita secantik dan sepolos Leni nyaman mau ngobrol dengannya. Lantas hari demi hari berlalu, kedekatan Leni dan Chino pun menjadi semakin erat. Sampai pada akhirnya Leni pun diajak liburan dan menginap di hotel yang cukup mewah. Leni yang biasa hidup dengan sederhana cuman bisa pelangap-pelongo melihat lobi hotel yang sebagus itu katanya. Dan pada akhirnya ketika di kamar, si botak pun langsung menjalankan aksinya dan mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi, cuy. Keesokan harinya ketika Chino balik ke rumah, Semi abangnya memutuskan untuk mengirim Chino ke Amerika dalam waktu dekat karena dia tahu nih dari transaksi kartu kreditnya adiknya ini belum berubah juga. Sementara itu beberapa hari kemudian Lady mengaku kepada ibunya kalau saat ini kayaknya dia mengalami kehamilan. Sang ibu yang mendengarnya pun kaget banget cuy, dan seketika dia pun langsung marah-marah ke anaknya itu. Dan sebenarnya yang ngebuat Leni menjadi semakin sedih dikarenakan Chino beberapa hari terakhir gak bisa dihubungi dan menghilang tanpa kabar. Leni akhirnya berangkat menuju ke rumah Chino, namun dia malah bertemu dengan Semi yang mengatakan kalau Chino sekarang udah ada di Amerika dan kecil kemungkinannya bahwa dia akan pulang lagi ke sini. Semi juga akhirnya bilang kalau Leni adalah wanita kesekian yang datang kemari dan mengaku sebagai kekasih Chino dan ingin dinikahin karena udah tekdung sama adiknya itu. Leni terus memohon kepada Semi, namun dia sama sekali nggak peduli. Dia pun akhirnya menghadang mobil Semi dari depan, namun sama sekali si Semi ini nggak peduli cuy. Dia lalu nubruk dan melanjutkan perjalanannya lagi. Leni akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan kandungannya dinyatakan telah gagal. Leni pun kini menyimpan dendam yang teramat dalam pada Chino dan juga keluarganya.
Lantas ketika sudah sembuh, Lenny pun merencanakan sesuatu untuk bisa menuntaskan dendamnya. Hari demi hari berlalu, Chino pun menjalankan aktivitasnya di Amerika dengan tanpa beban, walaupun habis ngehamilin anak orang. Lantas gak lama kemudian datang seorang wanita cantik yang duduk di sebelahnya, dan dia juga ingin memakan bekalnya. Gadis cantik itu ternyata bernama Gwen. Dari yang awalnya cuma saling tukar-tukaran makanan, sampai akhirnya mereka pun menjadi semakin dekat. Gwen dan Chino bahkan sampai memilih untuk tinggal serumah demi memudahkan mereka untuk melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Di sisi lain, beberapa bulan berlalu, Lenny ternyata merubah penampilannya untuk mendekati seorang pebisnis kaya raya. Lantas ketika mereka sedang makan malam, Lenny bercerita bahwa ia berencana untuk membuka sebuah restoran. Namun ia belum bisa menjalankannya karena belum memiliki modal. Dan akhirnya dengan kecantikan yang dimilikinya, pebisnis tadi pun akhirnya sepakat untuk berinvestasi pada usaha Lenny, dan mereka pun akhirnya menjadi rekan bisnis. Gak cuman itu, Lenny juga mengikuti ajang kecantikan tingkat nasional dan keluar sebagai juaranya. Suatu hari ketika Lenny dan rekannya sedang menghadiri sebuah acara amal, tanpa sengaja ia bertemu dengan Semi. Semi pun kagum dengan perubahan Lenny yang begitu mempesona. Semi yang mulai mengagumi kecantikan Lenny, akhirnya ia pun mengajaknya berbincang. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu, akhirnya restoran milik Lenny pun dibuka untuk pertama kalinya. Semi juga diundang dalam pembukaan restoran itu. Terlihat Semi yang makin kesemsem dengan Lenny dan dia pun mulai mendekatinya. Nah, sampai sejauh ini semua pun sesuai dengan rencana yang dibuat Lenny, dan mantan calon kakak iparnya itu pun mulai jatuh cinta dengannya. Hari demi hari berlalu, mereka pun semakin dekat. Mereka juga akhirnya menyempatkan diri untuk berlibur, dan bisa dipastikan mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Di tempat lain, Chino yang masih tidur mendapatkan telepon dari kakaknya. Dia pun meminta sang adik untuk segera pulang ke rumah, sembari mengatakan bahwa dirinya akan segera menikah lagi. Akhirnya setelah beberapa hari, Chino pun pulang ke rumah bersama dengan Gwen. Namun ketika Lenny muncul dari balik pintu, Chino pun terkejut melihat Lenny yang udah memperbaiki penampilannya, dan ternyata Lenny ini adalah calon istri kakaknya. Gak lama berselang, Chino yang kesal dengan kakaknya mengajak Lenny mengobrol. Chino bertanya apa maksud dan tujuan Lenny menikah dengan Semi. Chino menduga bahwa Lenny hanya ingin mengincar harta milik keluarganya. Nah, tanpa diduga akibat percakapan itu membuat Lenny menjadi tersinggung, dan itu sampai ingin membuatnya pergi dari rumah Semi. Saat itu ketika Lenny sedang mengemasi barang-barangnya, Semi muncul dan menghentikan niatan Lenny sembari berkata bahwa ia akan menasihati adiknya dengan tegas. Dia pun terus meyakinkan Lenny untuk tetap stay di rumahnya dan bilang urusan Chino akan segera terselesaikan. Suatu hari Gwen dan Lenny bertemu di sebuah restoran, dan dari sini terungkaplah sebuah fakta bahwa sebenarnya Gwen dan Lenny memiliki hubungan saudara cuy. Nah, rupanya Gwen dijadikan umpan di Amerika untuk mendekati Chino di sana cuy. Namun entah ada angin apa, Gwen tiba-tiba berniat untuk membatalkan janji mereka soal balas dendam kepada Chino. Gwen juga memintanya untuk move on, lalu memaafkan kesalahannya agar pernikahannya dengan Semi bisa terus berlangsung. Lagi pula harta juga sudah dia dapatkan, dan tentunya derajat orang tua pun juga udah terangkat. Singkat cerita, pada suatu malam, Lenny yang diam-diam memasang kamera di kamar mereka mendapati mantan kekasihnya itu tengah melamar Gwen sembari berlutut. Dan dari sini kelihatan banget kalau Lenny sebenarnya masih sayang nih cuy sama Chino. Dan akhirnya pada keesokan harinya, Lenny pun akhirnya mendesak Gwen untuk menolak tawaran Chino dan mengatakan bahwa dia akan buka suara perihal rahasia mereka jika ia terus meneruskan hubungannya dengan Chino. Gwen yang rada takut dengan Lenny akhirnya hanya bisa menurutinya. Malamnya ketika Semi dan Lenny sedang minum-minum di bar, seorang pria yang merupakan teman Semi datang sembari berkata bahwa Semi dulu pernah memacari adiknya sembari marah-marah.
Pria itu pun akhirnya diminta keluar oleh pihak keamanan karena dianggap mengganggu. Beberapa saat kemudian pria itu pun terlihat menuju ke mobilnya. Namun naas, secara misterius pria itu tiba-tiba didor oleh seseorang yang gak diketahui identitasnya. Beberapa hari kemudian Semi bercerita bahwa ia dituduh sebagai tersangka atas kematian temannya kemarin. Semi pun bilang meskipun malam itu mereka sempat bersih tegang, namun Semi sama sekali gak terlibat pada peristiwa malam itu. Sementara itu Gwen terus memperingati Lenny untuk berhenti melakukan pembalasan karena niatan mereka kini sampai merenggut temannya Semi. Gwen mengatakan bahwa bisa saja Semi dan Chino yang sebenarnya sedang menjebak mereka, sehingga mereka harus dengan segera menghentikan rencana busuk itu. Namun Lenny di sini yakin bahwa Semi gak akan pernah melukainya karena dia sangat bucin dengan si Lenny. Suatu malam ketika Chino berada di bar, Lenny menghubunginya dan mengatakan agar Chino segera menemuinya. Begitu sampai di rumah, Lenny ternyata sudah dalam kondisi terluka. Chino yang iba lantas segera menolong kakak iparnya itu. Dan di saat itulah Lenny memancing Chino untuk kembali merasakan hangatnya lubang McDonald miliknya cuy. Chino yang lemah iman lantas gak bisa menolak ajakan untuk bersilaturahmi malam itu. Namun sayang dari kejauhan Gwen memergoki kelakuan Chino dengan Lenny yang begitu mantap. Singkat cerita, keesokan harinya Gwen kembali ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Rupanya mereka sudah berpisah sejak Gwen masih usia 7 tahun cuy. Dan ternyata orang tuanya dulu berpisah. Gwen diminta ikut oleh sang ayah ke Amerika, sementara ibunya bersama dengan Lenny di Filipina. Ketika Gwen kembali ke rumah, Chino akhirnya berkata jujur bahwa dulu ia pernah memiliki hubungan dengan Lenny. Dan dari sana Gwen juga akhirnya jujur kalau Lenny sebenarnya adalah kakak kandungnya. Dia juga mengatakan bahwa semua kedekatan mereka sebenarnya sudah direncanakan. Dan itu semua ditujukan sebagai balasan dari sakit hatinya Lenny yang dulu. Pada keesokan harinya, Gwen dan Chino mendatangi mantan istri Semi. Ella akhirnya bercerita bahwa semasa bersama Semi, ia sering mendapatkan perlakuan buruk darinya. Bahkan obat yang malam itu ada di tangannya adalah hasil pemberian Semi. Dia juga akhirnya menceritakan sebuah tempat di mana dulu Semi sering berlaku kasar dengannya. Di lain sisi terlihat Lenny dan Semi yang baru saja sampai di sebuah rumah yang cukup jauh dari perkotaan. Rumah itu layaknya sebuah villa. Lenny sebenarnya memiliki firasat yang mengganggu pikirannya dikarenakan villa yang begitu sepi dan jauh dari kota. Dan ternyata nggak beberapa lama kemudian Semi pun akhirnya menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Lantas ketika Lenny berhasil melawan Semi, dia pun segera kabur dari rumah itu. Beruntungnya nggak lama kemudian dia pun bertemu dengan Gwen dan juga Chino yang sebenarnya sudah menduga bahwa kejadian ini akan terulang kembali. Chino kemudian segera menuju ke rumah rahasia Semi dan mencarinya. Namun secara mengejutkan Semi malah keluar dari kamarnya dengan membawa Gwen dan juga Lenny. Dalam kejadian itu Gwen mendapat luka tembak di bagian punggungnya. Chino yang habis kesabaran akhirnya langsung ributin kakaknya itu sampai akhirnya Semi pun berpulang ke dunia anime di tangan adiknya itu cuy. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian saat putusan dibacakan di muka persidangan, Chino terbukti memulangkan sang kakak ke dunia anime atas dasar membela diri dan bukan karena disengaja. Dia pun terbebas dari masalah hukum dan bisa hidup bahagia bersama dengan Gwen. Sementara itu, Lenny melanjutkan perjalanannya ke Amerika untuk mengusir rasa rindunya dengan sang ayah. Dan setelah itu, film pun selesai.